Berjumpa semuanya Sang Duta Yanti. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini mendatangi sosok Xiao Wutian. Lalu Xiao Yan dengan lembut pada saat ini bertanya apakah senior Xiao Wutian baik-baik saja. Xiao Wutian pada saat ini mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Xiao Yan dengan senyum pahit di bibirnya. Xiao Wutian pada saat ini berbicara tanpa daya. Sosoknya berkata bahwa sampai saat ini dirinya masih merasa semua ini adalah ilusi setelah kematian. Xiao Yan akhirnya kembali dan Xiao Wutian benar-benar tidak bisa melakukan apapun untuk melindunginya. Xiao Yan pada saat ini mengerti bahwa yang dimaksud oleh Xiao Wutian adalah benua Dodi. Namun meskipun begitu bagaimana mungkin Xiao Yan bisa pada saat ini menyalahkan Xiao Wutian? Alasan mengapa ekspresi Xiao Yan terlihat murung pada saat ini adalah karena Xiao Yan tidak bisa menerima pemandangan di hadapannya untuk sementara waktu. Xiao Yan pada akhirnya sedikit terdiam sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini juga seketika mulai bertanya kembali kepada Xiao Wutian. Xiao Yan bertanya apakah sisa orang di benua Dodi ini telah dimusnahkan. Xiao Yan awalnya juga terkejut bahwa orang-orang di tempat ini benar-benar terlihat sedikit. Begitu Xiao Yan sampai ke benua Dodi juga Xiao Yan tidak merasakan adanya aura kematian yang sangat kuat. Xiao Yan pada akhirnya mau tidak mau segera menanyakan permasalahan ini kepada sosok Xiao Wutian. Xiao Wutian pada saat ini menggelengkan kepalanya dan segera mulai menjawab apa yang baru saja ditanyakan oleh Xiao Yan. Xiao Wutian berkata bahwa 90% populasi benua Dodi telah dipindahkan ke tempat bernama Alam Dewa Kuno. Dirinya juga masih ingat seorang wanita yang mengatakan bahwa dirinya adalah istri Xiao Yan. Oleh karena itu Xiao Wutian setuju untuk memindahkan sebagian besar orang. Selain itu Xiao Yan juga jangan menyalahkan orang-orang yang tersisa di tempat ini. Alasan mengapa mereka tidak mau pergi adalah karena ini adalah rumah dan tempat mereka dilahirkan, dengan begitu maka mereka ingin bertarung mati-matian. Xiao Yan menatap ke arah Xiao Wutian yang pada saat ini menunjukkan ekspresi tidak berdaya. Xiao Wutian bukanlah salah satu orang yang benar-benar mencintai benua Dodi. Selain itu jika Xiao Wutian juga ingin pergi, Xiao Wutian benar-benar sudah pergi sejak lama. Xiao Yan mengingat ketika Xiao Yan datang ke benua Dodi dari benua Doki. Sosok Xiao Wutian sejatinya sudah ada di benua Dodi dan menjaga kesejahteraan benua Dodi. Oleh karena itu bagaimanapun tidak akan pernah tetap meninggalkan benua Dodi meskipun adanya bahaya. Dapat dikatakan Xiao Yan dan Xiao Wutian memiliki tugas yang sama untuk menjaga. Hanya saja Xiao Wutian bertugas untuk menjaga benua Dodi sementara Xiao Yan bertugas untuk menjaga dunia sensi. Xiao Yan pun menghela nafas karena Xiao Yan pada saat ini merasa sedikit tenang setelah mendengar bahwa sebagian besar orang telah dipindahkan. Sementara itu di sisi lain Xiao Wutian pada saat ini segera kembali berkata bahwa Xiao Yan telah menghabisi beberapa di antara orang-orang ini. Xiao Wutian khawatir mereka masih memiliki bala bantuan untuk berhadapan dengan Xiao Yan. Mereka bukan orang-orang dari sensi dan kekuatan mereka sangat kuat. Sebaiknya Xiao Yan cepat keluar dari sini karena dunia ini juga tidak lagi berguna bagi mereka. Dengan kekuatan Xiao Yan sendiri Xiao Wutian khawatir Xiao Yan tidak akan bisa berhadapan dengan banyak di antara mereka. Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah Xiao Wutian yang berbicara dengan ekspresi serius. Meskipun Xiao Yan tahu bahwa Xiao Yan telah menjadi semakin kuat saat ini tetapi masih sulit bagi Xiao Yan untuk menghadapi banyak sosok. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini masih memiliki ekspresi acuh tak acuh. Alasan mengapa Xiao Yan menyisakan salah satu orang dari Taiksu adalah untuk membiarkan dirinya memberitahu lebih banyak apa yang dialami oleh orang-orang Taiksu di tempat ini. Dengan begitu maka mereka akan mengirimkan banyak bala bantuan dan Xiao Yan akan kembali menghancurkannya.
Xiao Yan pada akhirnya kembali berbicara kepada Xiao Wutian bahwa mereka datang dari dunia bernama Taixu. Tujuan mereka adalah untuk menyerang Sensi dan menjarah sumber daya. Karena mereka menghancurkan kampung halaman Xiao Yan, mereka benar-benar harus membayar harga yang mahal. Saat Xiao Yan keluar dari tempat ini dan Xiao Yan akan bertanggung jawab atas semua penderitaan yang diderita oleh orang-orang di benua Dodi. Balas dendam ini benar-benar harus segera dibalaskan. Mata Xiao Yan pada saat ini terlihat dingin dan tegas, tetapi bersamaan dengan hal tersebut, terdengar suara gemuruh di sekitar dan ada lebih banyak orang yang datang dari Taixu. Tetapi meskipun begitu, hanya ada satu kristal merah di dada Void God Armor yang mereka kenakan. Puluhan sosok Taixu pada saat ini bergegas dan seketika mengelilingi sosok Cimi yang masih memegang mayat sosok Taixu. Belasan sosok ini tidak mengatakan terlalu banyak omong kosong karena mereka tidak mengenali Cimi. Mereka semua segera mengeluarkan senjata masing-masing dan seketika melesat langsung ke arah Cimi. Xiao Wutian bisa merasakan kekuatan yang begitu kuat sehingga nafasnya pada saat ini menjadi berat. Tekanan yang dibawa oleh kekuatan keabadian ini benar-benar terlalu kuat untuk Xiao Wutian. Xiao Wutian hanya bisa menatap ke arah sosok-sosok yang pada saat ini menyapu ke arah Cimi. Serangan ini benar-benar begitu kuat sehingga menurut Xiao Wutian serangan ini sangat sulit untuk dihadapi. Xiao Wutian menatap ke arah Cimi yang pada akhirnya seketika menoleh menatap ke arah Xiao Yan. Cimi seolah-olah sedang menunggu instruksi Xiao Yan apakah dirinya harus melakukan pembantaian atau tidak. Cimi sejujurnya benar-benar takut setelah diteriaki oleh Xiao Yan sebelumnya. Oleh karena itu ketika dirinya akan melakukan tindakan, dirinya harus mendapatkan restu dari Xiao Yan terlebih dahulu. Cimi pun segera berkata kepada Xiao Yan bahwa merekalah yang menyerang terlebih dahulu dan mereka seharusnya bisa dihabisi. Menanggapi hal tersebut, Xiao Wutian menoleh ke arah Xiao Yan yang pada saat ini sedikit mengangguk. Sementara itu di sisi lain serangan benar-benar telah menyelimuti Cimi dan ledakan pada saat ini segera terjadi. Cimi melemparkan mayat sosok Taixu ke arah satu orang yang terdekat ke arahnya. Suara teredam seketika terjadi dan kekuatan yang sangat mengejutkan seketika benar-benar menghantam sosok Taixu tersebut. Mayat tanpa kepala yang terlempar benar-benar menghantam pria Taixu hingga tubuhnya pada saat ini benar-benar hancur. Belasan sosok yang menyadari hal tersebut pada akhirnya memutuskan untuk melesat mundur dengan cepat. Hanya dengan satu lemparan saja orang dari Taixu benar-benar telah langsung dihancurkan. Dengan begitu maka mereka mengetahui dengan jelas bahwa orang ini bukanlah orang yang bisa mereka hadapi. Dengan begitu maka mereka tidak perlu terus bertempur dan mati di dalam pertarungan. Sosok-sosok ini pada akhirnya melesat mundur menjauh dengan kecepatan yang begitu cepat. Namun saat berikutnya sesosok tubuh pada saat ini juga melesat dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat. Namun meskipun begitu setiap kali sosok tersebut muncul, sosok tersebut benar-benar langsung menghancurkan orang-orang dari Taixu. Xiao Yan juga pada saat ini terkejut melihat apa yang dilakukan oleh sosok jiwa Cimi. Cimi pada saat ini benar-benar melakukan pembantaian dengan gila-gilaan. Hanya dalam waktu sekejap mata Cimi pada saat ini benar-benar telah menghabisi belasan sosok dari Taixu. Xiao Wutian juga pada saat ini melotot dan bertanya dengan kaget siapakah sosok tersebut. Kekuatan macam apa yang dirinya miliki hingga bisa dengan mudahnya menghancurkan orang-orang ini. Xiao Yan seketika berbicara dengan tenang ketika berkata bahwa orang ini adalah orang jahat dan dirinya hanya mencuri kekuatan. Cimi seketika membelalak mendengar apa yang bersaja dikatakan oleh Xiao Yan, namun dirinya pada saat ini tidak berani membantah perkataan Xiao Yan. Xiao Wutian juga tampak aneh ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Dirinya juga penasaran bagaimana kekuatan sekuat itu bisa dicuri oleh Cimi. Selain itu Xiao Wutian juga sedikit terkejut karena orang ini benar-benar tidak berani membantah perkataan Xiao Yan.
Hal ini membuat Xiao Wutian berpikir mungkinkah Xiao Yan jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan sosok tersebut. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera lanjut memerintahkan Cimi untuk pergi dan melihat keluar alam. Taiksu mungkin masih memiliki bala bantuan dan mereka harus menghancurkannya. Cini pada saat ini mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun sosok Cimi pada akhirnya segera melesat dan menghilang dalam waktu sekejap. Sementara itu Xiao Yan pada akhirnya kembali melihat ke arah pemandangan bobrok yang berada di sekitar. Meskipun benua Doudi termasuk dalam alam tingkat bawah, tetapi pada kenyataannya sumber dayanya juga benar-benar cukup banyak. Jika menghitung dari sejarah alam ini merupakan alam yang setidaknya berada di tingkat menengah, Xiao Yan pun menggertakkan giginya dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar merasa sedih karena benua Doudi telah kehilangan vitalitasnya. Xiao Yan pun segera mengeluarkan Gou Yan dan segera berkata agar Gou Yan membuat segel yang kuat yang bisa menyembunyikan benua kecil ini. Begitu Gou Yan muncul, Gou Yan pada saat ini tidak berani banyak bicara dan segera melonjakkan cahaya biru. Cahaya biru ini seketika melonjak dan melebar ke langit sebelum akhirnya simbol biru besar muncul di langit di atas benua Doudi. Begitu selesai Gou Yan juga pada akhirnya segera kembali masuk ke dalam jubah di lengan Xiao Yan. Selama Xiao Yan tidak mengganggu Gou Yan, tampaknya Gou Yan selalu menghabiskan waktunya untuk tidur. Hal ini juga sesungguhnya membuat Xiao Yan merasa sangat bingung, tetapi Xiao Yan tidak terlalu memikirkan hal ini. Xiao Yan pada saat ini lanjut mengulurkan telapak tangannya. Xiao Yan mengerahkan kekuatan pagoda pemurnian lantai ke-13. Xiao Yan mengeluarkan untaian kecil energi yang berisi sumber daya yang luar biasa. Xiao Yan berniat untuk memberikan vitalitas kepada sebagian kecil sosok-sosok yang berada di benua yang telah rusak. Xiao Yan tidak berani memusatkan kembali sumber energi ruang dengan jumlah yang banyak kepada benua Doudi. Xiao Yan khawatir setelah ditinggalkan oleh Xiao Yan energi ini akan kembali menarik perhatian Taiksu untuk datang. Dengan begitu tanpa adanya perlindungan dari Xiao Yan mungkin Taiksu benar-benar akan segera kembali merebutnya. Begitu selesai melakukan hal ini Xiao Yan pada akhirnya kembali mengangkat kepalanya menatap ke arah langit. Xiao Yan bisa mendengar adanya suara dentuman dari kejauhan. Xiao Yan pun segera mengepalkan tinjunya. Xiao Yan lanjut menangkupkan tangannya ke arah Xiao Wutian dan berkata bahwa Xiao Yan harus pergi. Xiao Yan harus memancing bala bantuan Taiksu pergi meninggalkan benua Doudi. Benua Doudi telah mencapai batasnya dan jika Xiao Wutian tidak meninggalkan benua ini seharusnya Xiao Wutian akan tetap aman. Xiao Yan juga pasti akan membalaskan balas dendam dari benua Doudi dan benua Doqi. Xiao Yan berharap senior Wutian pada saat ini tetap berhati-hati. Xiao Wutian pada saat ini hanya bisa mengangguk sementara Xiao Yan pada saat ini segera melesat. Xiao Yan segera bergerak dan berubah menjadi sinar pelangi yang perlahan naik ke langit sebelum akhirnya menghilang menembus batas dari benua Doudi dan memasuki kehampaan. Kehampaan dari sensi ini berbeda dengan alam sejati Xuan Yin. Tanpa bahtera akan ada begitu banyak turbulensi di dalam kehampaan sehingga mustahil untuk menstabilkan tubuh. Bahkan seorang dogat juga membutuhkan bahtera untuk menyeberangi lautan kehampaan sensi, namun semua ini hanya terbatas pada sensi sementara orang yang lebih kuat di tingkat keabadian, mereka akan bisa berjalan tetapi mungkin mereka masih bisa tersapu oleh badai kehampaan. Sosok yang hanya bisa melakukan hal ini adalah sosok yang memiliki kekuatan fisik yang kuat seperti Xiao Yan. Sosok Xiao Yan pada saat ini telah sampai di kehampaan dari dunia sensi. Xiao Yan juga melihat binatang buas yang mirip seperti buaya yang muncul di kehampaan. Ukurannya jauh lebih kecil daripada Dewa Taiksu tetapi binatang buas yang mirip buaya ini juga telah diubah. Pada saat ini di belakang buaya Dewa Taiksu ada hampir 100 prajurit Taiksu dan semuanya datang untuk menyerang Cimi.
Sementara itu sosok Chimi pada saat ini terus melesat berulang kali dan menghabisi beberapa sosok Taiksu dengan kekuatan absolut. Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya ketika memandang ke arah Chimi yang sedang bersemangat. Tampaknya Chimi sepertinya kecanduan dalam proses pembantaian seperti ini. Sosoknya benar-benar tanpa ampun menghancurkan banyak sosok Taiksu yang menyerang. Xiao Yan pun seketika berteriak sebaiknya mereka pergi dan jangan melawan sosok-sosok ini di sini. Chimi seketika berhenti dan matanya seketika menyipit ketika menatap ke arah Xiao Yan. Chimi tidak lagi mengambil tindakan dan menatap ke arah Xiao Yan yang melesat berubah menjadi kilatan pelangi. Chimi tidak memiliki pilihan lain selain melesat mengikuti Xiao Yan pergi menjauh. Melihat keduanya yang melesat, pemimpin yang menguasai kelompok dari Taiksu pada saat ini segera mulai berteriak. Sosoknya berkata agar mereka mengirim orang kedua alam ini untuk mencari tahu siapakah yang menghabisi prajurit Taiksu. Sisanya harus mengikuti si komandan untuk mengejar sosok yang baru saja melesat. Selain itu mereka juga harus segera memberitahu para prajurit Taiksu terdekat untuk mengirimkan bala bantuan. Semuanya seketika mengangguk dan mereka pada akhirnya segera bergegas mengikuti arahan dari sang komandan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini melesat diikuti dengan jiwa Chimi. Chimi pada saat ini segera menyadari ada sesuatu yang aneh dari apa yang dilakukan oleh Xiao Yan. Menurut jiwa Chimi, jika berdasarkan dengan kekuatan dan sayap dewa bela diri, seharusnya Xiao Yan bisa melesat dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Namun Xiao Yan pada saat ini tampak tidak terbang dengan kecepatan penuh seolah-olah menunggu sesuatu. Namun sesaat kemudian sosok Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba mulai berhenti. Xiao Yan berbalik perlahan dan menatap ke arah sosok Chimi yang juga berhenti. Tatapan Xiao Yan ini juga seketika mengejutkan jiwa Chimi. Ketakutan pada saat ini melintas di dalam hati dari jiwa Chimi. Namun nyatanya arah yang dilihat oleh Xiao Yan pada saat ini bukanlah Chimi melainkan buaya dewa Taiksu yang melesat kencang mendekat. Ratusan sosok juga pada saat ini berdiri dan tampaknya mereka dipenuhi dengan membunuh. Baru pada saat inilah sosok dari jiwa Chimi menyadari apa tujuan dari Xiao Yan. Xiao Yan tampaknya tidak ingin pertempuran ini terjadi di dekat benua Doudi dan benua Doqi. Jika semua orang Taiksu terbunuh, kemungkinan besar lokasi tersebut akan dikunci. Hal ini akan menarik semakin banyak orang yang kuat datang ke tempat tersebut. Chimi pada akhirnya menghela nafas dan sosoknya pada saat ini segera menatap ke arah sosok-sosok yang mendekat. Sementara itu di sisi lain melihat dua sosok yang pada saat ini berhenti, para prajurit Taiksu di atas buaya dewa Taiksu pada saat ini segera melesat menyerang. Tampaknya mereka tidak tahu apa yang akan mereka temui selanjutnya adalah pelat besi yang sangat keras. Mereka tampak dipenuhi dengan percaya diri karena begitu mereka tiba di dunia sensi, mereka tidak terkalahkan dan mereka belum bertemu dengan musuh yang kuat. Mereka benar-benar jarang bertemu dengan lawan yang bisa menandingi orang-orang dari Taiksu. Bahkan jika mereka memiliki lawan yang seperti itu di bawah pengepungan dan penindasan dari banyak Taiksu, mereka akan bisa menghabisi sosok-sosok yang menghalangi. Inilah yang pada akhirnya membuat mereka tampaknya tidak lagi memiliki rasa takut sama sekali. Mereka menganggap diri mereka tidak terkalahkan di kehampaan Laut Barat. Ratusan sosok dari Taiksu pada akhirnya melesat menyerang menuju ke arah Xiao Yan dan Chimi. Xiao Yan juga pada saat ini melesat maju dengan pedang berat misterius miliknya. Setiap langkah yang diinjakkan di kehampaan oleh Xiao Yan seketika langsung membentuk lautan api. Kekuatan tubuh Xiao Yan sendiri telah menembus tingkat keabadian Kaisar langkah kedua. Dengan semua kekuatan yang dimiliki oleh Xiao Yan pribadi, lebih dari cukup bagi Xiao Yan untuk menghadapi para prajurit Taiksu dengan Void God Armor generasi pertama. Xiao Yan pada saat ini bergegas menuju kerumunan dan Xiao Yan benar-benar menghancurkan langsung banyak Taiksu dalam sekejap. Xiao Yan pada saat ini masih menghindari untuk menghancurkan kristal merah di Void God Armor milik mereka.
Jika kristal merah ini dihancurkan, hal itu sama dengan menghancurkan Void God Armor itu sendiri. Xiao Yan masih ingin mengumpulkan armor sebanyak mungkin, terlepas dari apakah rencana di dalam hati Xiao Yan berhasil atau tidak. Xiao Yan akan terus mengumpulkan Void God Armor untuk keadaan darurat. Banyak benturan pada saat ini seketika terjadi dengan Xiao Yan yang benar-benar dikerumuni oleh banyak sosok Taiksu. Melihat hal tersebut, Cimi pada saat ini tertegun, namun sesaat kemudian suara Gou Yan yang telah bercokol di bahu Xiao Yan terdengar telinga Cimi. Gou Yan berkata bahwa dirinya pada saat ini ingin menasihati Cimi. Lebih baik bagi Cimi pada saat ini untuk tidak diam dan hanya menonton pertunjukan. Sosok Xiao Yan adalah orang yang menyimpan dendam dan sebaiknya Cimi berhati-hati. Cimi seketika melompat ketakutan mendengar apa yang dikatakan oleh Gou Yan. Cimi menatap ke arah Gou Yan dengan aneh yang berada di pundak Xiao Yan. Sesaat kemudian Cimi pada akhirnya menyipitkan matanya dan berpikir bahwa meskipun Xiao Yan juga bisa menangani semua Taiksu ini, tetapi masih agak sulit di bawah pengepungan dari sosok-sosok yang cukup banyak. Cimi pada akhirnya segera bergabung dalam pertempuran dan kekuatan dari Dewa Asli Bintang 8-nya seketika benar-benar ditampilkan. Hampir seketika Cimi merobek Void God Armor menjadi berkeping-keping. Xiao Yan pun mengerutkan kening melihat apa yang baru saja dilakukan oleh jiwa Cimi. Xiao Yan pun berteriak dengan dingin agar Cimi pada saat ini jangan menghancurkan Void God Armor mereka. Jika Cimi terus melakukan hal tersebut maka Xiao Yan pada saat ini tidak membutuhkan bantuan Cimi. Cimi terkejut dan pada saat ini hanya bisa memandang ke arah Xiao Yan dengan sedikit tertegun. Namun meskipun begitu Cimi pada saat ini masih tidak mundur dan sosoknya segera memperhatikan apa yang dilakukan oleh Xiao Yan. Cimi pada akhirnya segera mengambil tindakan dengan berhati-hati dan meniru pergerakan Xiao Yan. Sosoknya tidak lagi menghancurkan kristal merah yang berada di Void God Armor milik orang-orang Taiksu. Pertempuran ini juga pada akhirnya tidak berlangsung dalam waktu yang lama. Tepat ketika mereka berdua akan menghancurkan semua prajurit Taiksu, buaya Dewa Taiksu juga pada saat ini mengeluarkan suara gemuruh. Menyadari hal tersebut, jiwa Cimi pada saat ini langsung melesat dan menghantam kepala dari buaya Dewa Taiksu. Buaya Dewa Taiksu seketika bergelimpang dan terlempar mundur sedikit menjauh. Jiwa Cimi pada saat ini terkejut karena buaya Dewa Taiksu ini sama sekali tidak mengeluarkan raungan kesakitan sama sekali. Sosoknya pada saat ini menstabilkan tubuh dan terlihat ada sesosok yang pada saat ini berdiri di atas buaya Dewa Taiksu. Sosok tersebut menggertakkan gigi dan pada saat ini segera membalik tubuh dari buaya Dewa Taiksu. Sosoknya menyadari bahwa tampaknya mereka tidak akan bisa menang melawan dua sosok ini. Sosoknya pada akhirnya memerintahkan buaya Dewa Taiksu untuk melesat pergi menjauh. Sosok-sosok Taiksu yang tersisa juga pada saat ini segera bergegas mendekati sosok dari buaya Dewa Taiksu. Melihat hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini memancarkan niat membunuh yang sangat kuat. Xiao Yan pun menyipitkan matanya dan Xiao Yan pada saat ini bergumam bahwa tidak satu pun di antara mereka yang akan bisa melarikan diri. Sayap Dewa Bela Diri pada saat ini segera muncul di belakang Xiao Yan dan Xiao Yan bersiap untuk mengejar sosok-sosok ini. Namun saat yang bersamaan Xiao Yan tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke ujung kejauhan. Xiao Yan melihat bayangan hitam besar yang dengan cepat datang dari kehampaan. Xiao Yan pun bergumam bahwa bala bantuan dari Taiksu telah tiba. Xiao Yan sedikit terkejut karena bala bantuan ini datang dengan terlalu cepat. Hal ini juga berarti bahwa ada satu permasalahan yang pada saat ini akan dihadapi oleh Xiao Yan. Selain itu tampaknya sosok Taiksu yang memasuki Sensi bahkan lebih besar daripada apa yang dibayangkan oleh Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Cimi pada saat ini juga bersiap untuk pergi dan segera bertanya kepada Xiao Yan apakah mereka pada saat ini harus pergi. Cimi pada saat ini sedikit banyak telah menyadari karakter dari Xiao Yan.
Menurut kebiasaan Xiao Yan, seharusnya Xiao Yan pada saat ini akan melarikan diri. Cimi pun seketika berbalik dan menunggu Xiao Yan untuk bereaksi. Namun mata Xiao Yan pada saat ini masih tidak pernah tertuju pada jiwa Cimi. Xiao Yan masih memegang pedang berat misterius dan menatap ke arah bayangan hitam besar yang datang dari kejauhan. Niat membunuh Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin intens. Dengan keras sayap dewa bela diri Xiao Yan pada saat ini seketika mulai mengepak. Xiao Yan langsung berubah menjadi kilatan pelangi dan menyapu ke arah bayangan hitam besar di kejauhan. Cimi seketika terkejut dan Cimi mau tidak mau segera berbalik dan mengikuti Xiao Yan. Cimi bertanya-tanya mengapa Xiao Yan tiba-tiba begitu agresif. Ini benar-benar bukanlah gaya Xiao Yan dan Cimi benar-benar tidak bisa mengetahui apa yang diinginkan oleh Xiao Yan. Sementara itu di kejauhan bayangan hitam besar pada saat ini benar-benar melesat di kehampaan. Bayangan hitam besar ini sebenarnya adalah Dewa Taiksu, tetapi ukuran Dewa Taiksu ini lebih kecil daripada apa yang ditemui oleh Xiao Yan di alam sejati Xuan Yin. Buaya Dewa Taiksu yang baru saja melarikan diri juga pada saat ini telah tiba di samping Dewa Taiksu. Di belakang dari Dewa Taiksu ini ada sekitar 1000 prajurit Taiksu. Mereka juga mengenakan Void God Armor generasi kedua dengan 2 kristal di dada masing-masing. Mereka pada saat ini menatap ke arah sosok yang melesat mendekat dari kejauhan dengan kecepatan tinggi. Ada perisai pelindung yang kuat di sekitar Dewa Taiksu, tetapi meskipun begitu ketika melihat kilatan cahaya ini dipenuhi dengan api seperti meteorit, semua sosok Taiksu tampak sedikit panik. Sesaat kemudian pada saat ini kilatan cahaya api juga benar-benar menghantam perisai pelindung di sekitar tubuh Dewa Taiksu. Suara tumpul pada saat ini seketika terdengar. Semua mata sosok Taiksu pada saat ini terfokus pada sosok yang membombardir perisai pelindung. Perisai ini juga tidak goyah sama sekali. Ledakan tawa sarkastik pun seketika meledak di antara orang-orang Taiksu. Salah seorang di antara mereka juga segera berkata bahwa sampah dari dunia sensi ini benar-benar berani menantang Taiksu. Setelah berada di sini begitu lama, sosok ini bukanlah satu-satunya orang bodoh yang berani menyerang Taiksu. Sementara itu di sisi lain sosok pemimpin yang baru saja kembali dari buaya di Dewa Taiksu segera mulai berteriak. Sosoknya memperingatkan semua orang Taiksu agar berhati-hati. Ada orang kuat lain di sampingnya dan bahkan lebih kuat. Dirinya mengejar kelompok Taiksu dan benar-benar menghabisi lebih dari setengah prajurit Taiksu yang dirinya bawa. Mendengar hal tersebut, sosok-sosok Taiksu yang pada saat ini berdiri di atas Dewa Taiksu tampak tidak percaya. Sementara itu pemimpin dari buaya Dewa Taiksu pada saat ini segera kembali berteriak agar mereka pergi secepat mungkin. Kekuatan pihak lain mungkin bukanlah sesuatu yang bisa diatasi oleh mereka. Mereka harus memberitahu jenderal untuk datang dan mengepung serta menekan dua sosok tersebut. Menanggapi apa yang dikatakan oleh pria tersebut, pemimpin dari Dewa Taiksu pada saat ini melambaikan tangannya. Dengan penuh dominasi sosoknya pada saat ini segera mengeluarkan teriakan. Semua sosok Taiksu pada saat ini terdiam dan menoleh ke arah sosok pria tersebut. Warna armor dari pria tersebut juga jelas berbeda daripada warna armor yang lainnya. Secara alami dirinya lebih kuat daripada sosok-sosok yang berada di sekitar. Ada 5 kristal merah yang pada saat ini terpampang di Void God Armor sosok tersebut. Sosoknya pada saat ini lanjut berkata tidak peduli apa yang dilakukan oleh kedua sosok tersebut. Semua orang Taiksu harus mendengar perintahnya dan bersiap untuk pertempuran. Semua sosok Taiksu pada saat ini hanya bisa mengangguk dan menundukkan kepalanya mematuhi perintah dari pemimpin mereka. Namun begitu mereka pada saat ini bersiap, tiba-tiba seorang di belakang berteriak memerintahkan semuanya untuk menunggu sejenak. Sosoknya lanjut berkata kepada si pria yang merupakan komandan bahwa sepertinya orang itu telah menghilang. Semua orang seketika terkejut dan benar-benar melihat bahwa sosok Xiao Yan telah menghilang. Semuanya segera mencari di sekitar kehampaan dan tidak menemukan sosok Xiao Yan.
Pemimpin itu pun segera kembali bertanya apakah ada yang menemukan sosok tersebut. Bersamaan dengan pertanyaan yang terdengar pada saat ini, sebuah suara juga terdengar di kerumunan prajurit. Suara tersebut bertanya kepada si komandan apakah dirinya adalah pemimpin kelompok ini. Semua mata dari kelompok Taiksu pada saat ini seketika mengikuti sumber suara. Mereka melihat sosok yang juga mengenakan Void God Armor yang berjalan perlahan. Semua prajurit Taiksu di samping segera menangkupkan tangannya dengan penuh hormat. Bahkan prajurit Taiksu yang baru saja berbicara dengan memiliki 5 kristal merah di dadanya tiba-tiba menundukkan kepalanya. Sosoknya juga menangkupkan tangannya dengan penuh hormat. Hal itu bisa terjadi karena sosok yang baru saja berjalan di seberangnya ini merupakan seorang pria kuat Taiksu dengan 7 kristal merah bersinar di dadanya. Hal ini menandakan bahwa sosok ini tidak hanya lebih kuat tetapi juga memiliki status yang lebih tinggi darinya seperti Warung Bude Yanti.